aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Immanuel. Mari kita masuk hadirat-Nya, membawa pujian dan sembah kita, karena hanya Dialah Tuhan dan kekuatan kita dalam hidup ini. Dia
Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, baik untuk pemerintah kami yang terus dimampukan untuk menjalankan pemerintahan di masa pandemik dengan baik. Walaupun kami memasuki masa resesi ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi masih tetap berjalan. Untuk para tenaga medis yang terus dimampukan untuk merawat dan mengobati setiap pasien, kami bersyukur Tuhan. Juga kami bersyukur untuk tenaga pendidik yang masih terus bisa mengajar, juga bagi para aparat keamanan yang masih dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Demikian juga dengan setiap keluarga dan individu yang masih terus bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa kami, khususnya dalam memasuki masa resesi ekonomi saat ini. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan hikmat bagi para pemerintah kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Juga untuk rencana pilkada yang akan diadakan di bulan Desember nanti, kiranya Tuhan menolong agar rakyat Indonesia dapat memilih orang yang tepat sebagai pemimpin. Juga kiranya Tuhan menggagalkan setiap rencana jahat yang ingin memanipulasi dan berbuat kecurangan dengan politik uang dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk media yang berkomitmen menyediakan informasi terkini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat, tanpa menimbulkan kepanikan. Juga untuk para pengguna media yang ingin mendapatkan informasi lengkap, kiranya kami mendapatkan informasi yang sesuai dan yang bisa menjadikan kami anggota masyarakat yang baik. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan, dan bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan tulus hati. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kiranya Tuhan menolong setiap panitia yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk agar dapat menghayati momen mempersiapkan ibadah Natal ini dengan baik, walaupun di tengah pandemik saat ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, khususnya para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka dalam menghadapi setiap kesulitan yang ada dan menganugerahkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, dan peliharalah kehidupan setiap misionaris dan keluarga mereka. Demikianlah syukur dan permohonan yang kami naikkan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita membaca Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mari kita puji Dia, karena kasih-Nya tak berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat pada
puji, beri hormat bagi Dia yang bertahta. Beri kemuliaan bagi Dia. Angkat hati kita menyembah Dia. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau dapat memberikan kami pencerahan supaya kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Ketika kami menemukan kebenaran itu dan kami menikmatinya, maka jiwa kami dipuaskan. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, lalu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Israel di era setelah Yosua memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, dan setelah mereka menduduki wilayah-wilayah atau tanah yang dijanjikan bagi setiap suku, maka setelah kepergian Yosua sebagai seorang pemimpin pada waktu itu, kehidupan rohani bangsa Israel menjadi carut marut. Mereka meninggalkan tradisi kebiasaan beribadah kepada Allah Israel yang diperintahkan di dalam hukum Taurat kepada mereka. Alkitab mengatakan bahwa setelah kepergian Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Di era hakim-hakim, bangsa Israel memperlihatkan corak kehidupan yang berbeda ketika Yosua masih hidup. Mereka memperlihatkan pola hidup yang berputar. Artinya apa? Artinya, selama seorang hakim masih hidup, mereka sungguh hidup takut Tuhan. Setelah hakim meninggal,
mereka kembali hidup menyembah berhala, mereka hidup menurut pola dan cara hidup kebiasaan suku-suku yang ada di sekeliling mereka di tanah Kanaan. Setelah mereka hidup tidak takut akan Tuhan, maka Tuhan mengizinkan untuk mereka ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan di sekitar bangsa Israel. Secara politik mereka dikuasai, ditundukkan, dan secara ekonomi mereka juga bisa melarat oleh karena ladang-ladang mereka semua akan dikuasai oleh sang penjajah. Di saat-saat seperti itulah mereka akan berdoa mencari Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka. Tapi setelah hakim itu meninggal, mereka akan jatuh lagi kembali di dalam dosa. Mereka menunjukkan pola hidup yang berputar seperti itu terus-menerus. Bangsa Israel dipimpin oleh para hakim selama kurang lebih 300 tahun lebih. Dalam konteks inilah kita akan merenungkan tema maju bersama Tuhan. Kisah Deborah dan Barak dalam menghadapi musuh Israel. Kisah Deborah dan Barak yang spektakuler, menundukkan dan menaklukkan seorang raja Kanaan yang bernama Yabin, secara khusus panglimanya yang bernama Sisera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini kita akan renungkan dalam 4 pokok besar. Yang pertama, realitas atau kenyataan hidup tanpa Tuhan. Di situ kita akan belajar dan mengerti sebuah kenyataan orang yang meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kenyataan bahwa adanya anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, maju bersama Tuhan. Bagaimana Deborah dan Barak menjalankan peperangan dan maju bersama Tuhan. Bahwa mereka berdua maju bersama Tuhan didasarkan pada 2 hal, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan. Kemudian yang terakhir, kenyataan kalau maju bersama Tuhan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Kenyataan hidup tanpa Tuhan diperlihatkan di dalam bacaan kita hari ini. Deborah adalah hakim yang keempat setelah Otniel, Ehud, dan Samgar. Seperti yang tadi saya katakan bahwa bangsa Israel memperlihatkan pola berputar, bahwa ketika hakim meninggal mereka tinggalkan Tuhan dan dijajah oleh bangsa di sekitar mereka. Setelah mengalami sengsara, maka mereka baru berteriak lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka. Nah, ini terjadi juga pada zaman Deborah. Firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel ditindas oleh Yabin raja Kanaan selama kurang lebih 20 tahun. Setelah Ehud meninggal, dikatakan bahwa bangsa Israel hidup tidak takut kepada Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih, apa pola hidup bangsa Israel yang tidak takut akan Tuhan? Yang paling menonjol adalah mereka tidak lagi menyembah Yahweh. Mereka tidak lagi menyembah Allah Israel, Allah yang membawa dan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Tetapi mereka terpengaruh kepada berhala-berhala dari kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Karena ketika mereka merebut tanah Kanaan yang dipimpin oleh suku Yehuda, mereka tidak membinasakan semua suku-suku yang ada di tanah Kanaan. Maka selain bangsa Israel, di sana juga ada raja-raja kecil, ada suku-suku di sekitar mereka.
Dan Tuhan mengizinkan suku-suku ini untuk menaklukkan Israel ketika mereka jahat di mata Tuhan. Suatu kenyataan bahwa mereka ditindas kurang lebih 20 tahun sebagai akibat dari dosa mereka. Dan setelah mereka melihat bahwa Raja Yabin dan Sisera panglimanya memiliki peralatan militer yang begitu luar biasa pada waktu itu, sehingga mereka menjadi takut gentar. Yabin memiliki 900 kereta perang besi, dan ini sangat menakutkan. Orang Israel menjadi takut karena ketika mereka melihat kekuatan perang dari musuh mereka begitu kuat, dan mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa sebagai orang yang tidak punya harapan, karena membandingkan kekuatan militer mereka dengan Raja Kanaan begitu berbeda. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah ketakutan. Berdoa kepada Tuhan di saat-saat tidak berdaya. Berdoa kepada Tuhan oleh karena tidak sanggup menghadapi musuh yang hebat. Israel mencari Tuhan karena tidak berdaya. Tentu ini adalah satu sikap yang baik. Ketika tidak lagi mempunyai kekuatan apa-apa, ketika tidak lagi mempunyai kemampuan apa-apa menghadapi dan mengalami pergumulan yang berat, mengalami situasi yang mengerikan dan menakutkan, mencari Tuhan adalah cara terbaik. Dan bangsa Israel melakukan hal itu. Firman Tuhan berkata bahwa mereka berdoa dan mencari Tuhan. Kenyataan bahwa mereka hidup tanpa Tuhan, mereka mengalami kegentaran. 900 kereta besi adalah hal yang menakutkan, adalah pergumulan yang berat. Mereka mencari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan di saat-saat tidak mampu dan tidak sanggup, bahkan di tengah-tengah kejatuhan, di tengah-tengah kegagalan dan hal-hal yang menimpa hidup kita, tumbuh sebuah kesadaran mencari Tuhan. Itu adalah anugerah. Itu adalah tindakan yang sangat baik dan mulia. Maka poin yang kedua dari tema maju bersama Tuhan adalah kenyataan adanya anugerah Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Deborah. Dia hadir sebagai seorang ibu di Israel. Dalam pasal 5 ayat 7, nyanyian Deborah dan Barak setelah mengalahkan Raja Kanaan. Di dalam pujian Mazmurnya dikatakan, Deborah bangkit sebagai seorang ibu bagi Israel, menunjukkan anugerah Tuhan, kenyataan bahwa anugerah Tuhan datang kepada umat pilihannya. Tuhan mengutus seorang hakim perempuan menjadi wakil Tuhan, melayani Tuhan, mengurus kehidupan sehari-hari bangsa Israel, dan dia menjadi alat untuk Tuhan berbicara kepada umatnya. Maka sedang dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah penderitaan dan derita bangsa Israel yang luar biasa, sedang mengalami ketakutan, kegentaran terhadap Raja Kanaan dengan 900 kereta perang besi. Firman Tuhan datang kepada Deborah bahwa di tengah penderitaan itu, Deborah menjadi corong, menjadi mulut Allah bagi bangsa Israel. Dan dari kehidupan Deborah itulah muncul pengharapan. Dari Deborah Tuhan memberikan jalan keluar bagi bangsa Israel, bahwa ada harapan di tengah penderitaan yang kurang lebih 20 tahun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan, entah oleh karena situasi, entah oleh karena kegagalan kita,
Kehadiran Deborah di tengah-tengah bangsa Israel menunjukkan kepada kita bahwa anugerah Tuhan kepada kita dapat datang melalui siapa saja. Bahwa Tuhan dengan berbagai cara dapat menolong dan memberikan harapan dan memberikan jalan keluar dan penghiburan bagi umatnya untuk lepas dari segala ketakutan, dari segala pergumulan dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Demikianlah kenyataan anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Tuhan bertindak dengan caranya. Bagian yang ketiga dari renungan kita hari ini adalah dasar untuk maju bersama Tuhan. Tadi yang pertama, kenyataan sebuah kehidupan di luar Tuhan, mengalami ketakutan dan kegentaran. Yang kedua, kenyataan bahwa ada anugerah di tengah-tengah kegelapan hidup itu. Bahwa ada anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang pilihan Allah. Di tengah kegagalannya, di tengah hukuman Tuhan, ada anugerah yang datang baginya. Dan yang ketiga, bahwa kita harus maju bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Dan maju bersama Tuhan tentu mempunyai dasar. Itulah poin yang ketiga. Apa dasar Deborah dan Barak harus maju bertempur melawan Yabin atau Sisera, panglima perang Raja Kanaan dengan 900 kereta besi berkuda yang membuat bangsa Israel begitu takut? Mengapa Alkitab mencatat begitu detail tentang perbandingan peralatan perang antara Israel dan Raja dan Kanaan? Ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa ada sebuah perbandingan kekuatan yang tidak seimbang. Di dalam nyanyian Deborah dan Barak, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel tidak mempunyai senjata yang hebat, senjata yang canggih, mungkin hanya ada pedang dan tombak. Maka logikanya tidak mungkin menang bangsa Israel. Jadi Alkitab menulis tentang 900 kereta besi berkuda untuk menjelaskan kepada kita bahwa akan nampak campur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan pada Barak dan Deborah di dalam pertempuran melawan Sisera, panglima kerajaan Kanaan. Dasar untuk Deborah dan Barak maju berperang karena pertama, adanya firman Tuhan dan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau." Maju bersama Tuhan oleh karena adanya firman Tuhan. Deborah berkata kepada Barak, "Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Bawalah 10.000 pasukan dari suku Naftali dan Sebulon." Apa artinya ini? Artinya peperangan ini, pertempuran dilaksanakan oleh karena perintah Tuhan. Lalu yang kedua, peperangan dan pertempuran harus dilakukan oleh karena adanya janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9, "Sebab aku akan menggerakkan Sisera dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau." Puji Tuhan, haleluya. Allah berfirman bahwa Ia akan menggerakkan
Kalimat ini penting sekali. Kalimat ini sangat penting. Aku akan menggerakkan Sisera dan pasukannya datang kepadamu. Kalimat ini menjadi penting oleh karena sebelumnya orang Israel sangat takut dengan pasukan Sisera. Mereka sangat gentar dan takut pada 900 kereta besi yang berkuda. Tetapi Tuhan berkata, maju, bergeraklah. Israel hanya mengandalkan pedang dan tombak, berhadapan dengan 900 kereta besi berkuda. Maka tidak seimbang. Tapi firman Tuhan berkata, maju, aku akan menggerakkan Sisera dan pasukannya kepadamu. Inilah firman Tuhan yang datang kepada Deborah untuk disampaikan kepada Barak. Mendengar firman Tuhan ini, ternyata firman Tuhan ini ditanggapi oleh Barak dengan sedikit keraguan. Mengapa Barak sedikit mengalami ketakutan? Meskipun sudah ada firman Tuhan dan janjinya. Maka ketika Deborah menyampaikan itu, apa kata Barak kepada Deborah? Kalau aku maju, engkau juga harus maju. Kalau kamu tidak maju, maka aku tidak maju. Maka Deborah berkata, kalau begitu, aku maju. Tetapi kamu tidak akan mendapat penghormatan di jalan pertempuran ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percakapan ini sangat bermakna bagi kita. Apa? Bahwa Barak sebagai seorang laki-laki panglima perang, Barak membutuhkan dukungan dari Deborah sebagai seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Deborah disampaikan kepada Barak. Barak sebagai seorang panglima perang pun merasa ragu dengan apa? Kekuatan perang yang hebat dari Raja Kanaan ini. Firman Tuhan yang datang kepada Deborah tidak 100% diterima oleh Barak. Dia ragu. Oleh karena itu dia memohon kepada Deborah agar Deborah bersama-sama dengan dia turut di dalam peperangan ini. Dan Deborah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hakim, meskipun dia adalah seorang perempuan, dia pun rela dan maju berperang bersama dengan Barak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sangat indah sekali kalau kita mengikuti terus perjalanan peperangan ini. Deborah sebagai seorang perempuan maju bersama dengan Barak, dan firman Allah berkata ketika mereka sampai di Gunung Tabor, sebelum pertempuran terjadi, kenyataan di lapangan di area pertempuran bahwa pasukan Sisera telah maju dan datang menyongsong menuju Kali Kison. Dan posisi tentara Israel atau pasukan Barak dan Deborah berada pada Bukit Tabor. Pada saat itulah Deborah sekali lagi berbicara. Saat ini perang dimulai. Maju, karena Tuhan bersama-sama dengan engkau. Aba-aba perintah perang datang dari Deborah, bukan dari Barak. Maka Barak meskipun sebagai seorang panglima perang, dia masih mendengar apa kata Deborah sebagai hamba Tuhan. Artinya dia memang sebagai laki-laki, tetapi dalam hal menangkap maksud Tuhan, menangkap firman Tuhan, dia membutuhkan peneguhan dari Deborah. Ini adalah satu sikap rendah hati sebagai seorang laki-laki,
membutuhkan support dari Deborah sebagai hamba Tuhan. Dan ketika Deborah berkata, perang dimulai, maka Barak langsung dengan semangat melakukan penyerangan. Alkitab mengatakan bahwa mereka turun bukit dan menuju bertemu dengan pasukan Sisera. Dan Alkitab mengatakan bahwa pertempuran terjadi dan musuh Israel ditaklukkan habis. Sisera melarikan diri, seorang panglima. Sisera adalah panglima perang dari Raja Yabin. Dia melarikan diri dan kisahnya sangat indah. Pada akhirnya dia dibunuh bukan oleh Barak, tetapi seorang wanita. Nubuat dari Deborah digenapi bahwa Barak sebagai seorang panglima perang tidak mendapat kehormatan di sini. Memang tradisi peperangan konvensional pada waktu zaman itu membawa kepala musuh panglima perang dan melakukan pawai kemenangan di tengah kota. Itu sebuah kehormatan bagi seorang panglima perang. Tetapi hal ini tidak terjadi bagi Barak, karena yang membunuh panglima perang yang bernama Sisera bukan Barak, tetapi seorang wanita. Firman Tuhan berkata bahwa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Setelah itu, dalam Hakim-Hakim pasal 5 kita jumpai Deborah dan Barak melakukan pujian, hormat, dan syukur, mazmur kemenangan kepada Tuhan, maju bersama Tuhan. Pelajaran yang sangat penting dan indah. Deborah dan Barak melakukan kerjasama yang baik, kerjasama yang indah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu membebaskan bangsa Israel, memerdekakan bangsa Israel dari kerajaan Kanaan. Berikut, Barak sebagai seorang laki-laki tidak segan-segan untuk memohon dan meminta support dari Deborah, seorang perempuan. Dan Deborah pun menyanggupi itu dan bersedia mensupport Barak sebagai seorang panglima perang untuk masuk dalam pertempuran itu. Apa yang kita dapat di sini? Bahwa Deborah, Barak menunjukkan kerjasama yang baik. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membebaskan Israel dari penindasan kerajaan Kanaan. Mereka tidak memperhitungkan soal gengsi, harga diri. Yang utama adalah bangsa Israel harus bebas dari penindasan Raja Kanaan. Itulah tujuan yang sama. Memungkinkan dua orang yang berbeda gender, menyatukan dua orang yang berbeda tanggung jawab, sama-sama bekerja untuk menyelesaikan proyek Tuhan. Sebuah prinsip rohani yang bisa kita bangun dan kita pegang di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Perbedaan gender menurunkan dan menghilangkan segala gengsi dan kehormatan demi tujuan Tuhan. Maju bersama Tuhan dalam menjalani hidup pelayanan. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Firman Tuhan dan janji Tuhan adalah landasan hidup kita. Firman Tuhan dan janji-janjinya begitu banyak di dalam Alkitab yang tidak harus membuat kita takut,
menjalani hidup yang sulit dan berat apapun. Firman Tuhan dan segala janji-janjinya itu adalah modal yang memungkinkan kita untuk hidup menjalani kehidupan yang sulit. Mari kita belajar dari Deborah dan Barak. Mari kita juga belajar dari kegagalan bangsa Israel yang menunjukkan pola kehidupan yang berputar. Kerohanian mereka ditentukan sangat dipengaruhi oleh para pemimpin. Tetapi baiklah kerohanian kita itu ditentukan oleh hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ditentukan oleh pola dan hidup kita bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak gangguan yang menggoda kita seperti bangsa Israel. Ada Allah-Allah lain di luar sana yang bisa masuk dan menenggelamkan hidup mereka. Dan kita pun demikian dalam hidup saat ini, bahwa kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu seperti kapal di laut atau perahu di laut. Kapal atau perahu itu hanya bisa tenggelam apabila air masuk di dalam kapal. Hidup kita di dunia ini seperti kapal yang sewaktu-waktu air dapat masuk dan menenggelamkan kapal itu. Hidup kita ada di tengah-tengah dunia, ibarat kapal di laut itu. Janganlah sampai dunia itu masuk dan menenggelamkan hidup kita. Majulah bersama Tuhan karena firman dan janjinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya firman ini memotivasi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Kami akan sama-sama memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Dipakai untuk melayani jiwa-jiwa. Semakin banyak lagi orang yang mengenal akan Kristus melalui GMI Immanuel. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah, sucikanlah, kuduskanlah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya. Berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini.
Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.